Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yastajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah pertemukan kembali kita di majelis ilmu yang insya Allah menjadi majelis yang Allah muliakan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ummahat Fillah, kita mulai ya pembelajaran kita kali ini tentang tadrib dan ahkam tajwid surat Al-Kafirun. Sebelumnya, apakah suara Anda terdengar jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, surat Al-Kafirun ini Ana talqinkan terlebih dahulu. Silakan dibuka mic-nya untuk diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa Ustazah, suara Ustazah mulai putus-putus. Oh, putus-putus ya. Sebentar. Apa internetku ya? Tapi jelas salah-salah. Anak ulangi ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Fala ana antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik, sekarang kita ke ahkam tajwidnya. Dimulai dengan suara saya terdengar jelas ya, Ummahat? Jelas ya, Alhamdulillah. Baik, dimulai dengan ayat yang pertama. Qul. Nah, di sini dengan huruf qaf. Hati-hati jangan tertukar dengan huruf kaf. Pakai huruf qaf. Makhraj dari huruf qaf adalah dari pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit mulut ya. Q bukan kaf. Kemudian lamnya hati-hati
jangan sampai terpantul atau tawalut, bukan kul, tapi kul. Karena lam punya sifatul hurufnya adalah at-tawassut atau aliran suaranya sedang. Kul gitu ya. Kemudian pada ya ayyuha. Nah, di situ ada dua kalimat ya sebenarnya. Ya dan ayyuha. Pada ya itu dibacanya 5 harokat karena dia karena mat tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, mat munfasil atau mat jaiz munfasil dibaca 5 harokat, kemudian ayyuha ya-nya ditekan karena dia bertasydid. Kemudian pada ha itu langsung saja ke lam sukunnya karena dia lam ta'rifnya adalah alif lam komariah. Lam sukunnya jangan tawalut atau memantul tapi dialirkan sedang. Kemudian pada kafirun, kafnya di situ ada alif sugro atau alif berdiri, maka kafnya dibaca tabi'i 2 harokat. Fanya hati-hati di situ ya, keluarkan nafasnya karena dia ta'afuf dan hamad firun, ronnya tebalkan dengan angkat pangkal lidahnya karena dia dhammah. Kemudian ro yang dhammah bertemu dengan waw sukun, bertemu dengan nun yang diwakafkan, nunnya menjadi sukun. Mat ada tulis sukun dibaca 2, 4, atau 6 harokat asalkan konsisten dari awal hingga akhir bacaan. Nah, nun di sini maratibul hunahnya atau tingkatan hunahnya adalah naqisoh. Naqisoh itu kurang ya. Meskipun kurang tapi tetap ada hunahnya. Jadi bukan kafirun berhenti tapi ada sedikit ada dengungannya. Kafirun. Gitu ya. Baik, ke ayat kedua. La a'budu. Nah, di situ lam ada alif yang sebelumnya ada lam yang harokatnya fathah, maka dibaca mat tabi'i, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kata, maka ada hukumnya mat jaiz munfasil atau mat munfasil dibaca 5 harokat lamnya. A'budu. Hati-hati dengan ain. Ain makharijul hurufnya adalah wasatul halqi atau dari tengah tenggorokan, jangan sampai ke hidung atau sengaut, tapi budu keluarkan lewat mulut, budu dan dialirkan sedang ya karena dia tawasud, budu. Kemudian ma 2 harokat karena bertemu alif ya. Kemudian budu. Nah di situ ada ain lagi, hati-hati jangan memantul dan dialirkan sedang, jangan sengau ke hidung. Kemudian dun, nah nunnya nun sukun dia ta'buduna. Nah, karena dia wakaf atau berhenti menjadi sukun nunnya, ya, karena wakaf, maka nunnya tadi ada marotibul hunahnya adalah naqisoh atau sangat kurang. Meskipun kurang, tetap ada hunahnya meskipun sedikit. Ta'budun, ada n-nya gitu. Baik, ke ayat ketiga. Wala wa, nah, ini makharijul huruf wawu, majukan mulutnya wala. Lam di sini dibaca 5 harokat ya karena dia mat munfasil atau mat jaiz munfasil bertemu dengan hamzah di lain kata. Kemudian pada antum, nah nun sukun bertemu dengan huruf ta di sini ikhfa hakiki, jangan sampai ang gitu ya karena dia bukan adana. Marotibul ikhfanya adalah dia jauh dari nun sukunya bertemu ta, antum. Nun sukunya siap-siap ke huruf atau ke makhraj huruf ta. Antum, bukan angtum, bukan ang ya. Ang khusus untuk nun sukun atau tanwin ketika dia bertemu dengan huruf qaf dan kaf saja. Selain itu, siapkan ke makhraj setelahnya. Baik, kemudian abidun di situ huruf ainnya ada alif sugro atau alif berdiri, maka dibaca 2 harokat mat tabi'i diduna. Nah, kemudian ma'abud, ma di situ dibaca 5 harokat ya. A'bud ketemu dengan ain lagi, hati-hati jangan memantul dan jangan ke hidung. A'bud di situ ada dal sukun. Dal sukun di sini menjadi qalqalah kubro. Nah, qalqalah itu baik di tengah maupun di belakang itu tetap saja bacaannya ya tetap dipantul, sama aja tekan lepas.
tekan ke makhrajnya kemudian lepas. Makhraj dari huruf dal ya, dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Baik, kemudian di ayat keempat, wala sama wawu tadi monyongkan atau majukan mulut. Kemudian wala lamnya mad jaiz atau mad munfasil. Kemudian ana, nah di situ ada nun. Nun fathah bertemu dengan alif. Bisa diperhatikan ya, pada alif di atas itu ada sifar atau bulatan sempurna. Namanya sifar mustadir. Nah, sifar mustadir ini tanda bulatan di atas huruf mat ya, biasanya bisa huruf alif, waw, atau ya. Itu menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak dibaca, baik ketika wasol maupun dia wakof. Jadi abaikan saja untuk alifnya. Jadi nun dibaca cuma satu harokat saja, bukan dua. Bukan ana, tapi ana'a. Bukan ana'a, tapi ana'a. Nunnya satu harokat saja. Baik, kemudian ke ain, ainnya dua harokatnya matobi'i karena alif yang sebelumnya harokatnya fathah. Kemudian bidumma, ada huruf dal di situ yang harokatnya dhammatain ketika bertemu dengan mim, maka idgham bihunnah, gunnahnya sangat sempurna. Bidumma, tahan ya, agak lama karena akmal matakun. Mimnya dua harokat karena bertemu dengan alif. Kemudian pada abattum, nah di sini ada dal sukun bertemu dengan tak. Di situ ada tak tasydidnya ya. Maka di sini namanya hukumnya idgham mutajanisain ya. Jadi huruf dalnya itu tidak dibaca, tapi langsung masukkan secara sempurna ke huruf taknya. Itu namanya idgham mutajanisain. Jadi mutajanisain itu pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Tak sama dal itu kan sama makhrajnya ya, sama-sama dari ujung lidah yang ketemu dengan dua ujung gigi dari atas, tapi beda makhrajnya, beda sifatnya maksudnya. Oke, baik. Jadi bacanya abattum, langsung ke huruf taknya. Jadi dalnya nggak perlu dikolkolahkan, bukan abadatum, tapi abattum, masukkan secara sempurna ke huruf taknya. Baik. Kemudian ke ayat kelima. Ayat kelima sama ya dengan ayat ketiga. Cara bacanya sama. Kemudian ayat keenam ya. Lakum, lakum. Nah, di situ ada mim sukun bertemu dal. Idhar syafawi, jangan didengungkan. Tapi mimnya dia salah satu sifatul hurufnya adalah atau wasut atau al-bayinah atau pertengahan. Maka alirkan sedang untuk huruf mimnya. Alirkan suaranya ya. Bukan lakum di, bukan terjeda atau berhenti, tapi lakum di, bukan lakum di, tapi lakum di. Dalnya bertemu ya sukun, maka mat tabi'i dibaca dua harokat. Kemudian di nukum, nah ini ada mim sukun lagi bertemu dengan huruf wawu sama kayak tadi ya lakum, maka mimnya dibaca idhar syafawi ya, dialirkan sedang untuk suaranya. Kemudian wali yadin, nunnya di sini dalnya sebelumnya, dalnya mat arid lisukun dibaca 2, 4 atau 6 harokat asalkan konsisten ya, sama semua durasi atau temponya dari awal hingga akhir bacaan. Jangan lupa nun sukunnya ni di ni ya, ni nun yang harokatnya kasroh karena dia wakof atau berhenti, maka nun menjadi sukun. Ketika nun sukun, maka marotibul hunnah atau tingkatan hunnahnya itu adalah nakitsoh. Sangat kurang. Meskipun sangat kurang tetap dibaca hunnahnya, ada sedikit hunnahnya. Waliyadin, ada gitu ya. Oke, baik. Bisa kita mulai ya untuk dipraktekkan. Dari mulai nomor 1, silakan. Nomor 1 siapa? Ya, dari nomor 1 Umais bilang 5. Oke, baik. Umi Elis silakan ya. Dari istiadah. Tafadholi. Kayak Umi Aris menyimak dulu deh, kayaknya dia mungkin lagi kegiatan kali. Coba Umi Rifda nomor 2 berarti. Langsung ke Umi Rifda. Ya, silakan Umi Rifda.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, untuk hamzahnya a satu harokat, dua, kemudian untuk a-nya dua ya, jangan diseret. Bukan au. Boleh diulangi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk huruf H sukun hirroh, jangan berhenti tapi dialirkan karena dia rohwa ya. Hirrohma, gitu ya. Langsung disambung ke berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Sampai akhir sana. Berapa ayat ini? boleh? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, hati-hati run, jangan sampai hilang ya. Diulangin. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Masih lama? Iya, masih runya masih kurang terdengar. Iya, sudah. Runya Runya hilang sudah. iya, runya hilang. Ru. Hilang lagi. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Masya Allah. La a'budu ma ta'budun. Baik, lanjut. Wala antum abiduna ma a'bud. Hati-hati ketika antum, jangan eng, karena bukan huruf koh dan kaf. Ya. Antum siap-siap numnya ke makhraj huruf ta. Wala antum. Ya, Masih. udah bagus, Masya Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Maimi. Coba ini turun saja. Wala Boleh lanjut. ana abidum ma abattum. Masya Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, Lakum dinukum waliyadin. ya. Lakum yang pertama samakan dengan dinukum pada mimnya ya, disamakan durasi aliran suaranya. Boleh diulang? Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Barakallah, jazakillah khairan Ustazah. Jazakallahu khairan. Baik, boleh berikutnya. Nomor 3, Umurita. Ya Ustazah. Ta'awudz juga Ustazah. Ya, dimulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. To-nya tebalkan lagi, angkat pangkal lidahnya. Untuk urto-nya tebalkan lagi. Minasyaiton. Insyaallah Ustazah. Iya. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjut. Lanjut. La Lanjut. a'budu ma ta'budun. Hati-hati ta, bukan toh, ta, budun gitu ya. La a'budu ma ta'budun. Masya Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, lanjut. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Ukti sebentar. Pada wala antum, jangan angtum, jangan eng ya. Karena nun sukun bertemu tak dan kofat ya. Siap-siap tuh harus tak. Ya ya Ustazah. Wala antum abiduna ma a'bud. Insya Allah. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, tabarakallah. Bagus ukti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa fiki barakallahu Ustazah, jazakillahu khair. Wa jazakillahu khair. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Umi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba untuk huruf to-nya jangan maju mulutnya to gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba diulangin, ro-nya terdengar separuh-separuh. Qul ya ayyuhal kafirun. Masya Allah. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Wala ana abidum ma abattum. Masya Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, tabarakallah. Bagus ukti. Barakallahu fiiki. Wa jazakillahu khairan. Allah Ustazah. Sudah habis? Ya, Ustazah. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan kalau ada yang mau bertanya untuk ahkam tajwid atau mungkin cara bacanya. Izin bertanya saja. Tafadholi. Ini saja kalau mengucapkan mahroz lam itu kadang-kadang perasaan belum sempurna seperti itu saja. Itu mahroznya seperti apa gitu ininya. Untuk biar lebih lebih duduk gitu ininya mahroznya. Syukran saja. Untuk lam tebal atau lam tipis ya Umi? Atau dua-duanya?
Dua-duanya. Oke, baik. Makhraj dari huruf lam itu dari dia ini makhraj al-lisan atau lidah ya. Jadi dari ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidahnya. Jadi kalau ujung lidah itu tidak ujungnya saja tapi juga sisinya. Jadi kalau dia menempel tuh nempel di 8 gigi seri. Jadi depan lidah itu menempel di gusi dan di gigi-gigi seri yang 8 itu. Dia menempel, kemudian ketika dia tebal maka jangan diangkat pangkal lidahnya. Biasanya kalau tebal itu huruf untuk lam lafaz Allah ya, lam lafuz jalalah, dan dia terlihat sekali ketika dia sukun al gitu ya. Hati-hati jangan sampai menebal. Didemprak. Jadi di Gimana? apa ya? 8 Dilebarkan gigi ya seri. saja ya. Iya betul. Jadi bukan pada ujung gigi seri, bukan pada ujung lidah saja, tapi dan depannya, sisinya. Saya buka kamera ya. Iya. Bentar sayang. Nah, jadi tidak pada ujung lidah, tapi di sini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan saja. Ya, jadi tidak. Kalau ujung lidah kan ini ya, tapi dia sini. Dia menempel pada 8 gigi seri atas. Menempelnya Itu di untuk gusinya makhrajnya. ya Ustazah. Di gusi apa di bawah gusi Ustazah? Jadi menempel pada gusi. Gusinya. Gusi dari gigi seri bagian atas. Jadi di atas lam, di atas nun dan di atas ro. Biasanya alhamdu gitu ya. Alhamdu. Kalau pada ayat ini kul lam gitu ya. Kul. Nah biar nggak tebal, irja atau kembalikan kul seperti ini. Kul jangan terlalu melebar. Kul bukan kul. Kalau kul dia tetap tebal ya. Kul gitu. Irja atau kembalikan. Kul gitu. Ya saja. Semoga paham ya Ahwan. Terus Ada satu lagi yang lagi, saya bertanya? juga nih sering huruf ro itu tuh. Ustazah, saya izin bertanya ya Ustazah. Boleh satu-satu Perihal Bu. tadi belum siap, udah siapkan ya? Belum selesai tadi ya Eha ya. Apa? Iya. Oh ya, boleh. Ya mungkin ini beda huruf lagi saja sih sebenarnya huruf ro ini yang kadang-kadang katanya kurang tebal gitu. Jadi dudukan lidahnya ini di mana gitu ini? Apakah memang ujung lidah sama juga dengan huruf lam? Jadi apa ya tidak hanya ujung lidah atau seperti apa? Terus ininya menempelnya di mana gitu? Karena kadang-kadang yang tadi katanya kurang tebal katanya gitu. Iya. Itu. Syukran. Jadi, Ahwan. Jadi kalau bedanya lam dan ro, memang sama-sama al-lisan, sama-sama makhraj al-lisan dari lidah ya. Bedanya kalau lam itu tidak hanya ujung lidah, tapi kalau ro itu ujung lidahnya. Ada yang bilang ujung lidah bersama dengan punggung lidah. Jadi kalau lam itu tadi kan ujung lidah sampai pada akhir ujung lidah ya, menempel pada gusi. Nah kalau ro itu hanya ujung lidah saja. Ujung lidah. Ke gusi juga Menempel Ustaz. pada 2 gigi seri atas. 2 gigi. Di bawah makhraj lam dan nun. Di bawah makhraj lam dan nun. Dan kalau mau tebal berarti diangkat pangkal lidahnya. Ro tebal tuh diangkat pangkal lidahnya. Kalau tipis dia lidahnya rileks, lidahnya turun, nggak naik. Kalau lidahnya naik berarti dia tebal. Biasanya untuk ro tebal itu untuk huruf yang ro berharokat dhammah dan dia berharokat fathah. Itu umumnya itu.
Itu. Yes. Semoga paham ya Umi. Ya Ustazah, syukran Ustazah. Afwan. Baik, silakan tadi yang bertanya lagi. Saya Ustazah. Iya, silakan Saya buka Om. kamera. Saya buka kamera juga untuk ini. Baik. Masalah irja tadi Ustazah. Kalau domah bertemu kemudian hurufnya domah lagi itu kan agak sulit kita maju mundurnya Ustazah. Iya, betul. Tekniknya macam mana Ustazah? Seperti kata a'udzu. Jadi kadang karena narik untuk irja lagi, untuk irja itu, jadi begitu zu itu ada kata ada tambahan seperti ada tambahan suara Ustazah. Iya, untuk a'udzu nggak selalu ya kalau dhammah itu bertemu dengan sukun terus irja. Misalnya pada a'udzu itu tidak ditarik tidak apa-apa karena kalau ditarik jadi menambah huruf lain ya. Jadi tetap saja posisinya a'udzu, tetap saja posisinya a'udzu. Kalaupun ditarik pun sedikit. Tapi ada yang mengatakan tidak perlu ditarik, nggak perlu irja, tapi tetap aja a'udzu karena nggak merubah untuk dalnya tetap aja a'udzu, tetap aja bisa gitu Umi. Ya Ustazah. Kalau untuk dhammah Kalau yang huruf bertemu dengan huruf yang lain jumpa domah wudu nggak perlu tarik lagi kan Ustazah? ada yang perlu ditarik, ada yang enggak. Kalau dhammah bertemu dhammah, misalnya a'budu kayak tadi ya, la a'budu, Iya. nah itu tidak perlu ditarik. Nah, kalau dhammah bertemu sukun, nah itu biasanya ditarik ya. Ditarik sedikit aja, jangan terlalu banyak. Misalnya Kalau nah domah itu. bertemu sukun. Nah, itu ya. Antum, nah itu antum, untum, nah itu tarik. Kuntum, kunku, ketika sukun tarik. Kuntum, nah gitu. Irja. Nah, Ustazah, nah. Semoga paham Jazakillahu khairan, Umi. Ustazah. Wa jazakillahu khair. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa ada yang baru masuk sama Endang baca? Awan, kurang terdengar. Ada yang baru masuk. Oh, mau tadrib? Boleh, silakan. Bu Endang mau baca? Umi Endang, silakan. Bisa coba ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf lo-nya jangan maju ya, Umi. Ro, gitu aja. Dia gimana saja? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk huruf to, 2 harokat saja, jangan kepanjangan, Oh ya. Minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Untuk huruf ya-nya dipanjangkan lagi, 5 harokat ya. Oh ya, Ustaz. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Umi untuk huruf kaf. Huruf kaf itu ketika dia berharokat di sini berharokat fathah, kasrah, atau dhammah, hamzahnya tidak terlalu kelihatan. Baru ketika dia sukun terdengar sekali. Ketika dia berharokat di sini fathah ya, ka bukan ka, jangan terlalu hamzah. Ka dia sidahnya keluar. Boleh diulang, Qul ya ayyuhal kafirun. Insya Allah. Lanjut. La a'budu ma ta'budu. La juga panjang ya. Di situ 5 harokat.
Ya, karena dia mat tabi'i ketika bertemu dengan hamzah di lain kata mat munfasil atau mat jaiz munfasil dibaca 5 harokat. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Wala antum abiduna ma a'bud. Ma-nya juga panjang ya, 5 sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Abatum dengan ain. Wala ana abidum ma abattum. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Din nun sukunya menjadi ada hunanya sedikit ya Umi, karena dia nakisah waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Barakallahu fiik Umi. Ya, barakallahu saja kita telah. Wa jazakillahu khairan. Baik, ada lagi? Alhamdulillah sudah semua ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Alhamdulillah. Untuk surat Al-Kafirun ini banyak mat munfasil ya, mat jaiz munfasil. Pada ya ayyuha, kemudian la a'budu, kemudian ma a'bud. Itu jadi banyak yang mat jaiz munfasilnya dibaca 5 harokat. Hati-hati jangan tawalut atau memantul juga untuk lam sukunnya. Masya Allah rata-rata tadi alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus ya cara bacanya. Baik, semoga terus Allah mudahkan kita dalam membaca Al-Quran, terus Allah istiqomahkan kita. Kita membaca, kita akhiri ya Uhti untuk pertemuan hari ini. Baik, kita membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikunna. Izin live. Iya, Assalamualaikum. Apaan Uti? Terlambat.